Mesra Show. Woi. Masih bersama Bung Yuda. Oke, sahabat mesra, hari ini kita kedatangan bintang iklan. Bintang iklan di produknya sendiri sih sebenarnya. Mas Ibeng. Iya. Komedian dan musisi nggak sih? Enggak ya? Enggak. Musrik Bukan ya, sih. musrik ya, bukan. Mususu. Mususu. Iya. Mas Ibeng, apa kabar Mas Ibeng? Baik, Sehat ya Mas Yuda, Ibeng ya? Sehat, alhamdulillah. Selalu bahagia ketemu Mas Ibeng nih. Kenapa? Nggak tahu, ketemu Masa? Mas Ibeng tuh selalu senyum aku tuh. Set. Ya, nggak tahu aku yang stres atau gimana. Mas Ibeng masih bikin video dulu, sempat bikin video yang bisa hilang sendiri, terus tiba-tiba ada di mana gitu ya, sempat ya itu ya? Iya. Masih biasa bikin Ya, itu? masih. Memang bagian dari apa ya? Mungkin kayak semacam menjaga kreativitas sih. Maksudnya Oh. kayak iya karena produksi kayak gitu tuh kan melatih kreativitas terus toh. Konten harus selalu ada. Iya, Yang iya. pasti Ndang Lunas itu ya. Iya. Namanya Ndang Lunas Production. Iya kan terinspirasi dari kita Iya, kerjaan iya. kita kan kita sering Iya. udah bikin invoice ya Iya. randang lunas. Kerjaannya lancar, invoice-nya Ah. bablas. Apalagi sekarang aku kangen invoice, Mas. Aduh bener mas, aduh Aku sama kangen mas. ngirim penawaran terus ditawar Iya, gitu loh. aduh bener mas. Sekarang buru-buru ditawar ya. Mm-mm. Ngirim penawaran aja nggak Nggak ada. Iya. Tapi aku yakin segera selesai lah ini. Ya. Amin. Pokoknya ya sebulan 2 bulan ini kita yang kemarin kita masih adaptasi lah ya. Iya pasti. Bulan depan Iya. udah New harus- normal ini udah. Iya, ada gas lagi. Skenario-nya udah hard. Ibeng, ngomong-ngomong Iya. new normal tadi itu. Menurut Mas Ibeng new normal itu apa sih? Persepsi Mas Ibeng. New normalnya kondisi sekarang ya harus ditabrakin dengan situasi sekarang juga. Artinya ya teknologinya memang udah harus online kan. Hmm. Terus apa namanya layanan entah apapun kegiatan kita memang harus serba online dan berjarak itu ya Iya. gitu sih. Adaptasi lah ya kurang Iya, lebihnya ya. iya. New normal versiku kayak sederhana gitu ya, adaptasi lah Heeh. dengan pasca kita di rumah aja, Benar. pasca kepanikan dan paranoid yang Iya, berlebihan selama benar. ini ya adaptasi gitu ya. Bener. Nggak harus lalu diartikan nekat, enggak juga ya. Enggak juga. Hidup Lebih ke bertahan hidup kan. Iya, Iya. adaptasi dengan semua kondisi ini, bagaimana lalu caranya. Tapi ngomong-ngomong tentang dunia online atau digital, Mas Ibeng aku rasa udah lama sebelum pandemi atau sebelum negara api menyerang sudah melakukan itu kan, Mas? Iya, memang dari Sudah akrab itu dengan dunia iya, itu ya. dari semenjak aku memutuskan untuk tidak meneruskan kuliah Iya. dan akhir yang ada di pikiranku berarti aku kalau ngelamar kerja nggak mungkin, maksudnya akan sangat kemungkinan kecil diterima kan. Betul. Karena ijazahnya terbatas Iya. gitu ya. Dulu Udah, kejar aku, paket A, B, C. aku kejar maling. Itu akhirnya aku berpikiran ya udah aku menciptakan lapangan kerja sendiri, artinya aku menciptakan usaha sendiri ya melalui dunia online. Dengan basic platform bisnisnya digital Ya, online gitu ya. ya. Mas Ibeng tercatat tuh punya apa? Sketcho Food ya. Masih Ya. jalan Mas ya? Masih. Kemudian apa? Kelasonline.id gitu Masih. ya. Masih berjalan ya. Masih. Dan program reguler sekarang udah ada ya. Ada. Tentang apa itu Mas program reguler? Atau banyak varian ini ya program ya? Nah, kelas online itu tercetusnya awalnya dari akun Instagram yang aku kelola sebelumnya. Jadi aku Oh. punya akun-akun yang apa namanya followersnya tuh emak-emak gitu. Dulu MILF ya. Aku banget tuh. Iya. Anakku umur 6 bulan itu ada kebutuhan MPASI. Jadi kemudian aku bikin akun namanya MPASI Bayi Sehat. Isinya resep-resep MPASI waktu itu. Nah, misalnya kita masak, kita bikin bubur tim gitu, difoto, upload. Kita bikin wortel sayur diupload. Oseng-oseng kadal Mesir, upload. Asal-asal kadal Mesir. Nah, terus akhirnya Rica bayi gajah gitu. Iya. Nah, karena konsistennya kan cuma 3 bulan, sisanya repost doang, repost. Akhirnya si akun itu tumbuh berkembang, followers emak-emaknya nambah.
Nah, akhirnya ada permintaan di mana emak-emak ini butuh informasi. Betul. Medianya kelas gitu. Tapi gimana ya caranya biar dari seluruh emak-emak di seluruh dimanapun berada tetap bisa mengakses. Akhirnya kepikiran kelas online via WhatsApp gitu. Nah, terbentuklah kelas online ID itu. Dan sampai sekarang berkembang menjadi kebutuhan apa nih untuk kita online kan Ya, betul. secara apa kelas-kelas begitu ya. Betul. Kesehatan masuk. Finansial planner masuk, misalnya tentang pengusaha keuangan masuk bisnis, semua ya. Masuk. Kriminal enggak ya? Enggak, ya. Kalau ngeri juga ya. Jangan. Belum deh nanti kalau ada nanti pembicaranya kalau butuh psikos itu loh. Sugar daddy dia itu. Ada tuh di episode episode kapan aku enggak nonton aja tuh di Mesra tuh ada tuh. Oh, itu udah diupload? Belum. Bentar lagi tayang tuh. Oh, jangan diupload berarti. Paling ya yang dicari dia. Aku langsung saja tak bilangin editorku, aku ditutupin. Diulur. Biar dia aja yang dicari nanti. Sugar daddy. Dan bisnis online ini enggak sih Mas Ibeng? Kita tahu ya Mas Ibeng adalah pelaku entertainment di panggung hiburan dan segala macamnya. Secara basic juga MC, host dan segala macamnya. Lalu ya kita lihat penghasilan teman-teman pelaku entertainment termasuk industri kreatif yang lainnya, IO segala macam. Tidak dengan menentu. Bisnis online ini sama nggak sih Mas? Atau bahkan lebih prospek ternyata? Nah, keduanya prospek. Cuman kalau di entertainment ya itu bagian dari hobi yang menghasilkan. Artinya ketika gitu kan. Bener-bener hobi ya. Artinya ketika itu dilakukan ujung-ujungnya dapat duit nih gitu. Itu jadi bonus gitu. Walaupun kemudian ya kalau ditawar marah kan biasanya. Sak mono murah. Semono jaluk lucu. Nah, tapi artinya itu bagian dari kepuasan batin betul, gitu. Betul. Batin. Nah, kalau kelas online atau usaha-usaha bidang bisnis online ini ya artinya menjadi nafkah kewajiban saya sebagai suami, sebagai ya orang harus bertahan hidup dengan pekerjaan gitu. Cuman pekerjaan saya adalah membangun bisnis ini kan gitu. Ya ada kalau Sketch of Food itu dia jualan sambel-sambelan dulu awal-awal gitu. Habis itu jual lauk-lauk. Nah, kalau sekarang menyesuaikan karena pandemi ini kemudian menu-menu frozen gitu. Mendekati lebaran ini ada opor ayam ya gitu by request, made out by order. Ketupat tapi virtual gitu ya. Oh, ya. Kita bentar lagi nih bingung Mas, lebaran nih halal bihalal gimana ya? Iya, sungkemnya virtual gitu ya. Bener. Tapi secara keuntungan susul lah ya dengan bisnis entertainment gitu. Kalau entertainment ini kan kemudian target itu bisa disesuaikan sama bagaimana kita mengajukan penawaran, bagaimana kita approach ke klien gitu. Kalau kita malas-malasan ya emang nggak ada efeknya. Nah, cuman kalau di bisnis ini kan kemudian aku bagi tim juga. Artinya ada timnya Mas ya? Ada marketingnya sendiri ada gitu. Kemudian yang tukang masak ada. Jadi artinya bebanku atau aku mikirin ini ada ide ada demand ini. Coba digarap resepnya apa? Gimana cara produksinya? Gimana bikin jualannya, posternya apa kan gitu. Ya tetap ada perbedaan dari sisi keuntungan karena perbedaan effortnya tadi ya. Betul. Dan Mas Ibeng akan memilih salah satu untuk kedepannya atau tetap berjalan bersama? Tetap berjalan sama panggung hiburan tetap jalan, online bisnis online tetap jalan, tetap sama ya? Tetap sama. Orang kaya dong. Orang kaya. Ya kan soalnya kayak kita ngisi podcast ini kan bagian dari berkarya, bagian dari mengeluarkan kemampuan, skill gitu, diajak ngobrol, dia cuma terus bisa bercanda, ngebahagiain yang nonton. Betul. Kan. Iya kan? Kalau suruh milih mana Mas? Ada dua Pilih pilihan. Yang dibayar lah. Tetap aja gitu ya. Iya. Bisnis online kalau nggak dibayar ya ngapain? Iya. Podcast ini aja terpaksa. Iya. Saya tadi ditawar episode aku terpaksa. Tapi prinsipnya podcast ini Mas, aku cuma selalu tadi aku setuju. Aku bikin podcast dan tim ini adalah lebih ini biar tetap sehat, betul, semangat, dan satu lagi Mas, tetap berbahaya. Dan resiko bisnis online ada nggak sih Mas? Kalau resiko pada saat
ya risiko kita tahu ya risiko di dunia hiburan, panggung-panggung sekarang ini terdampak sekali ya. Betul. Jadi garda terakhir gitu ya. Ya. Di bisnis online ada risiko yang seperti di dunia hiburan lainnya. Ada. Apa itu, Mas? Karena aku juga di situ kan juga ada produk dan ada servis ya. Yes. Kalau kemudian produk misalnya dari segi makanannya ternyata ora enak ya akhirnya jadi halangan gitu. Jadi apa namanya hal yang fatal. Atau Betul. di servis. Betul. Makanannya enak tapi pelayanannya ya buruk ya orang juga nggak kan malas kan gitu untuk order repeat order segala macam. Sketch Food itu Mas Ibeng masak sendiri atau ada supplier? Ada yang masak lah, Mas. Oh, ada supplier. Chef. Oh, chef. Iya, ada chef. Ada Pak Lawuhnya lah ya. Sekarang dia jadi Pak Buah. Apa dia itu? Jualan buah sekarang dia. Oh, gitu. Pak Buah. Oke. Kemarin dia Pak Pentil kan jualan susu. Susu kambing. Kabeh di Pak Ikan deh. Tak kira dulu masih Pak Barep ya. Udah ya. Pak Barep udah. Oh, udah ya. Iya dulu Pak Barep. Pak kue Pak Barep akhirnya. Ya, Pak Peok akhirnya. Ada satu perilaku penggiat gitu, entah dia bisnis, entah dia konten kreator gitu ya, yang berbasic sosial media atau digital gitu. Pertama adalah bikin konten, yang kedua share, kemudian yang ketiga klarifikasi, yang keempat minta maaf, diulangi lagi, repeat gitu ya kan, goblok. Ya. Itu gimana Mas menurut pandangan seorang Ibeng, pelaku di industri online gitu ya, bisnis online lah ya. Iya. Dan pasti Mas Ibeng juga kayak tadi Mas Ibeng masih bikin konten-konten begitu nggak? Iya. Semuanya kan basicnya digital ya. Iya. Gimana Mas Ibeng menurut Mas Ibeng melihat? Menurutku mereka ini nggak paham sih artinya bagaimana menciptakan personal brand misalnya, atau bagaimana mereka melakukan public speaking kan. Kalau pada dasarnya selebgram ketika dia membuat konten artinya dia punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan ke publik ya, speakingnya itu kan gitu. Artinya dia harusnya bisa menyampaikan speak atau apa yang dia ucapkan menjadi hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama itu gitu, kemampuan public speakingnya harus ada. Seperti itu. Yang kedua apa tadi? di luar dari maksud dan tujuannya hanya iseng bercanda, di luar itulah ya Mas ya. Iya. Bahkan sebenarnya bercanda lah, kayak saya juga aku juga punya banyak pengalaman pelentir lidahnya gitu. Iya. Tapi seharusnya kan itu jadi pelajaran, bukan terus diulangin. Iya, kan? Akhirnya goblok. Iya, lingkaran paling besarnya adalah kok diulangi lagi. Iya, gitu nah kemudian tadi aku ingat, artinya kemudian jadi personal brand. Kalau tadi bicara itu diulangi, berarti dia personal brandnya adalah influencer goblok. Emang dia pengen dikenal seperti itu kan gitu. Kalau aku pengennya kalau itu udah terjadi, ya bikin yang lebih baik, lebih lucu misalnya kan gitu. Dikenalnya jadi yang lucu misalnya gitu. Di luar kepentingan dia iseng, di luar kepentingan dia bikin konten lucu, konten seru dan segala macamnya whatever lah ya. Artinya etika itu juga harus dijaga ya. Momen ya aku nggak habis pikir aja orang di musim begini gitu ya, di masa-masa seperti ini ada satu konten yang isinya yang kita tahu ya ada sampah kan. Mbak wingi gawene pas lagi kaya-kayanya kita semua. I don't care kamu mau ngapain, tapi sekarang kan orang butuh banget gitu ya. Mau kerja sama kalau DPU, bersih-bersih sampah malah diangkat jadi pahlawan sampah jalanan. Teknosit. Mas Ibeng menerapkan ini dalam kelas-kelas online yang Mas Ibeng buat gak? Maksudnya begini, kelas online kan kita Mas Ibeng datangkan narasumber dong ya, atau praktisi atau yang expert di bidangnya. Kemudian kan ada risiko-risiko ketika peserta ini juga peserta juga akan melihat patut gak sih dia menjadi seorang pembicaranya di kelas online Mas Ibeng. Itu Mas Ibeng bagaimana? Sejak awal narsum atau siapapun yang mengisi udah by request atau sudah kita kita cari risetnya sih. Artinya memang sudah ada permintaan. Jadi karena kan kita balik lagi ke kebutuhan dasar adalah jualan gitu. Kalau kita cari narsum yang nggak laku ya ngapain? Artinya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kemudian secara target dia bisa menjual gitu, karena kita menghidupi tim gitu, bahwa ini menjadi kerja tim. Seberapa tinggi ketertarikan masyarakat terhadap
apa yang sudah Mas Ibeng lakukan? Artinya dengan bisnis online, aktivitas-aktivitas digital, masyarakat Jogja sendiri bagaimana? Siapkah atau menurut Mas Ibeng? Cukup siap kok. Aku bahkan punya beberapa kelas yang narsumnya itu orang Jogja, ya lebih populernya malah di luar kota gitu misalnya. Itu juga banyak gitu. Walaupun kemudian akhirnya orang Jogja juga jadi yang wah ini orang Jogja tau gitu misalnya. Mereka apa namanya orang-orang Jogja ini yang kemudian apa namanya istilahnya bahkan jadi tahu misalnya karena kelasku misalnya gitu, karena karena media kenal Jogja tuh gue gitu. Iya gitu. Karena sebenarnya kayak kelas kalau kita ngomongin kelas online via WhatsApp yang bahkan sebelum ada pandemi ini ya gitu. Itu WhatsApp memang yang paling mudah diakses, yang paling gampang, karena kita ya punya HP mau aplikasinya seabrek itu yang paling sering dibuka kan WhatsApp. Aku bahkan ya alhamdulillah ada beberapa komunitas dan beberapa kayak semacam agensi yang dia itu sudah punya komunitas tuh, misalnya kayak salah satunya Indo Voice Over gitu, yang ngajakin joinan untuk ngelola kelas online-nya gitu. Karena saking mereka apa namanya mungkin karena keterbatasan tim gitu atau kurang penguasaannya ya gitu artinya. Dan masih banyak yang membutuhkan media atau platform ini gitu. Kolaborasi ya. Betul, kolaborasi. Dan hari ini kolaborasi menjadi energi sekali Mas ya. Betul. Apalagi masa pandemi begini ya. Iya, betul. Kolaborasi itu udah kunci deh. Kalau nggak kolaborasi ya sudahlah, hidupnya di alam mana aja lah. Situ mau podcast sendirian. Nggak boleh sendirian gitu ya. Nggak boleh apa aku sendirian ya. Minimal kan ada yang operatorin, ada yang ngasih tanda tuh 20 menit lagi. 20 menit lagi. Gitu. Ada yang ketawain. Ada yang ngetawain. Ciko Jericho palsu nih. Soal ngedit padahal main soliter. Ngapain soliter lawan ya? Aku kan nggak kelihatan dari sini. Iya, ternyata dia nonton bokep. Tek-tuk ternyata browsing. Jangan nonton Mas. Praktek. Iya, dibalikin sini lah. Bagaimana sih caranya membuat standar harga gitu ya? Misalnya kelas online gimana sih tolak ukur bikin price itu? Apakah ini bisa tak jual karena narasumbernya kelasnya internasional, ini Bangkok nih, ini lokal gitu, atau gimana Mas? Jadi aku udah menemukan pola harga kelas itu polanya memang harus murah dulu. Harus terjangkau ya, harus terjangkau. Ketika bicara harus terjangkau itu kemudian nanti kelasnya tetap deep gitu, tetap 2 jam, tetap ilmunya ngelotok dari basic sampai yang ini gitu. Tapi itu jadi kuncian awal ketika itu udah membangun satu grup atau kolam gitu. Besok-besoknya enak, tinggal kita nawarin ikan apa lagi nih, kita mancing ikan apa lagi nih gitu. Udah kebentuk ya. Pasar itu udah kebentuk. Iya. Karena begini Mas, 2 hari kemarin dan seminggu kemarin gitu ya. Kan ceritanya kita juga lagi bikin dami-dami program yang untuk lalu yang nggak munafik dan ini bicara kebutuhan kita akan jual gitu ya. Melihat respon gitu ya. Semalam aku tanya tuh dengan salah satu pelakunya gitu ya. Tapi responnya ketika aku ngejual tiket harga 30.000 untuk sebuah tontonan virtual gitu ya. Menarik gitu. Ini kita ngomongin Jogja gitu ya. Ada 140 sekian. Lumayan ya 30.000 kali 140 sekian. Kemudian aku juga barusan belum lama ini membantu teman-teman bikin talkshow berbayar gitu. Dan aku rasa harganya cukup mahal gitu. Dengan harga 100.000 dia cuma durasi 1,5 jam gitu. Ternyata lumayan yang ikut 40 orang gitu. Dengan materi yang memang menarik gitu ya. Narasumbernya pelaku bukan orang expert di bidangnya, pelakunya aja gitu. Dan aku rasa wah ini masyarakat udah siap nih untuk tontonan atau tadi itu berbayar, apapun yang berbayar secara digital atau virtual gitu ya. Itu jadi peluang bisnis baru
Atau Mas Ibeng udah punya strategi nih, kelas online ini akan menjadi bla bla gitu, gimana Mas? Udah. Memang sampai sekarang ini dari kelas online yang dari grup WA itu gitu, yaitu tadi harga tiket pertama terjangkau dulu gitu. Kemudian kelas atau aktivitas lainnya di situ gitu, kita bisa kasih harga sesuai dengan kontennya atau intinya. Misalnya kemudian di situ ada kelas lanjutan praktek misalnya atau workshop misalnya gitu, baru kita bisa kasih harga-harga yang lebih mahal seperti itu. Karena kita bicara faktor pengalinya ya, aku bilang makanya oke lah kelasku harga 50.000 gitu. Tapi pengalinya aku bisa satu kali kelas itu minimal banget bisa 50 orang misalnya gitu. Daripada 100.000 tapi ternyata yang nonton cuman 20 misalnya. Karena dari 50 itu nanti dia akan getok tular tuh ke yang lain. Oh ternyata ikut kelas lain menarik nih. Betul. Gitu. Seperti itu sih kalau aku. Dan ini akan tetap masih Beng jalankan dan pasti nggak cuma 50.000 akhirnya melihat oh ini kontenku harus dibayar mahal nih, kan pasti gitu ya. Betul. Nonton konser dengan bintang tamu band lokal, nasional dan internasional, jelas harganya beda. Betul. Dan di situ Mas pasti fasilitas juga berbeda kan. Iya betul. Mas Ibeng melihat ini gimana? Atau Mas Ibeng punya apa? Oh ini 50.000 lu dapat sekian. 100.000 lu dapat begini. Tapi kan online susah Mas untuk naikin harga gitu. Misalnya gini, contoh bukan naikin harga susah. Contohnya deh, aku nonton konser yang main adalah band Jogja gitu, band lokal, 10.000 gitu ya tiketnya, 15.000 lah. Nonton band, ada band lokal Jogja yang main, ada band nasional 25.000. Oh jelas ada grade yang naik ya. Kemudian itu indoor gitu, pakai kipas angin nih. Kemudian nonton konser ada Metallica begitu, wah AC duduk, ya wajar dong harus bayar 100.000. Nah bagaimana dengan kelas-kelas online ini untuk naikin grade gitu, gimana dong? Banyak cara, banyak fasilitas yang bisa kita kasih, kayak ada e-booknya. Artinya setelah dia belajar di kelasnya, dia masih punya learning lain gitu. Dari e-booknya misalnya, video-video materinya kan kita juga punya. Artinya kemudian dari narasumber kita sudah siapkan video-video materi learning lanjutan gitu. Kalau pengen lebih deep lagi, kita bisa mahalin lagi, langsung praktek private ke coachnya atau ke narsumnya, bahkan lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi gitu. Oh, mainnya di konten ya? Iya betul. Main di konten ya, nggak main di fasilitas ya? Iya. Karena fasilitas kan sama aja semuanya. Sama aja. Nonton via Zoom atau di YouTube atau Instagram gitu ya. Fasilitas tuh paling apa? Sertifikat digital nggak menarik, biasa aja. Iya, sertifikat digital. Aku kadang-kadang sertifikat digital buat apa ya gitu ya? Nggak bisa digadein, nggak bisa sekolah jadi jaminan. Bisa di copy paste lagi, diedit pakai Photoshop. Pura-pura bahaya itu. Nggak pengen bekerja sama dengan ini Mas, portal-portal ya sekarang banyak tuh, payment gateway atau belum aja kali ya, karena memang tiket.com, tiket apa saja belum aja karena memang ini aja artinya masih kerepotan ya. Alhamdulillah maksudnya masih sebatas untuk ngurusin akun-akunku sendiri gitu, dari akun-akun mama-mama itu, kemudian akun kesehatan dan beberapa akun bisnis gitu-gitu sih. Kalau untuk kerjasama sangat terbuka gitu. Memang belum menawar-nawarkan, tapi terbuka untuk misalnya dicolek, untuk diajakin gitu sih. Bisa ngehubungin aku tuh, bisa ngehubungin saya Mas. Saya jualan apa aja lah sekarang. Bahwa prinsipnya kelas online tuh kayak platform organizer juga kayak kalian gitu. Jadi kalau mau karena nggak mesti kita yang nyolek si narsum sih, tiba-tiba memang kita pernah dikontak sama salah satu financial planner gitu, aku bikinin kelas dong misalnya gitu. Mereka tertarik malah ya, karena tadi itu ya getok tular itu bukan cuman peserta atau penikmat kelas online-nya Mas Ibeng, bahkan boleh juga nih gue jadi narasumber situ, bisa aja Mas, itu terjadi. Bisa. Iya. Dan Mas Ibeng ini pegang berapa akun sih sekarang? Banyak ya? Kalau kepemilikannya sih puluhan ada. Puluhan? Iya. Itu ada puluhan gadget gitu ya? Enggak juga. Pakai admin sendiri atau? Ada admin. Kalau yang dikelola sendiri akhirnya ya sekarang cuman pegangnya paling 3 lah yang dipegang sendiri gitu. Tapi kalau yang kemudian dikelola admin tim tuh ya
Salah satu marketplace juga nyolek kita, memang dia ada kebutuhan untuk mengelola seller-sellernya dia gitu. Jadi si seller-seller salah satu marketplace ini dia punya punya kesulitan untuk mengelola seller-seller ini, mengedukasinya kan. Sekarang tuh para penjual online ini kan butuh diupdate lagi nih soal bagaimana trik menjual, atau apa sih bedanya marketing, apa bedanya branding, apa kan gitu-gitu kan perlu diedukasi lagi gitu. Jadi aku sempat dicolek gitu, cuman karena pandemi ini sih belum ini lagi, nanti bisa ngobrol. Kita harus mengusir pandemi dulu ya. Semuanya terhalang. Bukan terhalang sih maksudnya, ya ada yang tertunda sih Mas ya tepatnya. Postpone. Setelah postpone keren, lockdown PSBB gitu. PSBB apalagi sekarang new normal. Wah. 2 bulan terus istilahnya banyak banget dalam 2 bulan ini. Banyak. Lockdown, postpone. PSBB apa? Pekerja seni babak bundas. Nah, sekarang peserta atau followernya itu Mas Ibang dapat dari mana sih? Beli. Nyontek lah. Beli ya? Ya enggak, Mas. Enggak ya? Karena aku udah punya akun-akun master atau akun-akun yang termanage dari komunitas. Karena yang berbase komunitas itu kan enak ya. Betul. Kalian banyak event-event yang base-nya komunitas kan. Itu gitu. basic banget Mas. Iya kan. Nah itu jadi lebih jadi lebih enak ngumpulinnya gitu. Kami selain ya dari Instagram, kemudian kami kumpulin di grup WA, terus kami fasilitasi dengan Kopdar misalnya gitu tuh udah jadi mereka udah jadi ya ngefan, jadi seneng lah gitu di fasilitas kayak gitu. Itu proses punya follower banyak itu gimana? Berapa lama Mas? 4 tahun. 4 tahun. Pakai darah, pakai macam-macam itu ya. Macam-macam. Nganggo nangis, nganggo salto Mas. pakai ngendor, Tapi itu setelah ini ya, setelah ada penghasilan. Karena kalau ditanya, kamu kan nggak nanya modalnya berapa, kan nggak ada modal sebenarnya. Maksudnya memang saya tahu pasti nggak ada modal. Iya, karena memang hanya create konten kan. Gitu. Iya. Hanya create konten. Tapi itu modal Mas. Modal itu harus uang ya. Kreatif, betul nggak? Iya. Ide itu modal. Betul. Iki ngeles karena rangan dari duit. Ide ku mahal loh. Duit ada duit. Duitnya emang semangat. Itu 4 tahun yang lalu Mas Ibang sudah memulai nih ya, maintenance follower. Kemudian tadi aku setuju Mas, tertarik dengan sedikit tentang komunitas ini. Manfaat ya, bukan memanfaatkan. Manfaat kita ikut komunitas, berorganisasi mungkin ya, kalau bahasa orang berjejaring kan. Iya, bikin jaringan dan bergaul lah ya. Sederhananya itu manfaatnya untuk kita sendiri, untuk mereka dan untuk bisnis kita tuh berdampak sekali Mas ya. Betul. Dan Jogja kita tahu ya bagaimana guyup dan banyaknya komunitas yang ada di Jogja. Jadi kunci lah ya. Aku selalu suka dengan teman-teman yang ngomongin komunitas, organisasi, bukan hanya hura-hura, gibah, gosip, teman-teman, enggak ya. Itu ya biar aja yang melakukan itu hobi masing-masing, tapi manfaat dari berkumpul itu. Karena memang gini, ada ibu-ibu ya dari komunitas emak-emak ini tadi ya. Jadi ada yang memang dia bisa lebih tenang kalau permasalahannya itu dibantu sama ibu-ibu yang lain, ketimbang malah dia langsung ujuk-ujuk gerusa-gerusu ke dokter gitu misalnya. Psikolog misalnya. Iya, karena dia karena yang dipegang kan handphone gitu, gadget gitu. Dia akan nanya ke grup misalnya, aduh, kok anakku tiba-tiba alergi ya gitu. Kok bentar ke dokter langsung di grup. Iya, gitu kan dia bisa nanya ke grup dulu gitu. Ditenangin sama ibu-ibu yang lain. Walaupun tetap ada bu langsung ngajak ke dokter gitu ada lambe turah gitu singkat langsung tapi kemudian dia butuh ketenangan di situ pasti gitu. Baru kemudian ada fasilitas dia menggunakan fasilitas yang lain gitu, ada kopdarnya ya kan, dia bisa ketemu karena karena udah jadi ibu itu dolannya tuh nggak bisa kemana-mana ya, ketemunya komunitas ibu-ibu yang senasib sepenanggungan. Akhirnya karena arep pamit karo bojone. Suami ini angel banget Mas bojone. Arep nang dito arep nganu apa? Kan enak kumpul komunitas gitu kan enak kan. Aku melu komunitas. Komunitas apa? Komunitas
apa pecinta kopi, ibu-ibu ngono. Anggotane sapa? Aku tok. Kadang-kadang kan itu ya susah. Arisan tuh jadi kok dulu arisan lah ya. Iya. Arisan tuh kan jadi kesempatan untuk ibu-ibu bisa gosip, bisa berbagi ilmu, berbagi tentang suaminya, ya berbagi tentang informasi suaminya maksudnya. Ayo bojomu ki. Bisa dibagi lah. Tetap. Tapi sekarang lebih cerdas ya, bahwa maksudnya pasti lebih maju ya. Iya. Grup-grup atau komunitas-komunitas itu dipakai untuk sharing informasi, betul, nambah knowledge segala macamnya. Mas Ibang juga sering di endorse dong Mas ya, maksudnya punya bisnis endorsement gitu ya? Ya akhirnya si akun Instagram kemudian akan ada interaksi, ada interaksi, kemudian ada apa namanya yang disebut engagement, ada reach gitu segala impression gitu-gitu yang kemudian menarik brand untuk placement, untuk naruh produk, naruh ngiklan lah, pas segala macam. Patokin harga gak Mas? Ya pasti. Untuk brand kelas lokal sekian. Ya, yang online shop sih masih murah, masih ratusan ribu. Kalau yang brand-brand ini sih ya minimal udah 1 jutaan. 1 juta kalau brand-brand nasional itu ya. Ya. Punya 40 akun Instagram terendorse semua 40 juta. Orang kaya. Amin. Padahal ya itu bayarannya nanti setelah semua bukti tayang tampil. Aku ngedit 40 akun ya. Pikir gampang. 40 akun aku ngedit. Jadi saiki aku dikontrak endorse 5 tahun lagi aku baru dapat. Foto ae. Sing 5 tahun ki mau. Aku ketoke duit. BPKBC sekolah enak wae. Ada ki 5 tahun ki aku ra mangan, aku ra dolan. Iya ya. Kalau ya ada ya kayak dulu ya, ada pembangunan 5 tahun, pembangunan jangka pendek, jangka panjang gitu. Ada keuntungan jangka pendek, jangka panjang gitu lah ya. Endorsement ini sebenarnya distrategikan atau mengalir Mas pada akhirnya? Mengalir sih akhirnya. Mengalir akhirnya. Awalnya memang nggak ada. Karena kita nggak tahu waktu itu, nggak kebayang. Oh ternyata bisa di endorsein toh, ternyata bisa jadi apa namanya placement nih buat brand-brand itu naruh barang toh, kita nggak tahu. Iya, awalnya nggak dari rencana program kerja, nggawe akun 2 bulan, followers sekian, endorsement nggak ada ya. Nggak ada. Karena bahkan aku pernah kejadian ada produk gitu, ada produk makanan anak yang dia ngirim produknya, akhirnya kita foto dengan ketidaktahuan kita, asal gitu lampu biasa apa segala macam gitu, dan dikomplain ya, jadi belajar kan. Oh berarti ya ada endorse, ada review, kita harus bertanggungjawabkan visualnya, harus bertanggungjawabkan apa namanya visibility-nya si brand, gitu, ngejaga image-nya juga akhirnya belajar ya. Akhirnya ada harga. Oh ya wes, gue bayar fotografer, gue bayar copywriter kan ngono. Padahal aku ya ngerti dari proses copywriter awalnya bagaimana kan gitu ya Mas ya. Fotografer yang baik itu bagaimana gitu. Karena aku yakin Mas Ibeng basicnya juga tidak ngulik awal dulu, ngulik tentang bagaimana bikin visual yang menarik, enggak juga kan Mas ya. Ya aku nggak konten, duwe ide gini, aku di konco, yuk gawe, akhirnya begitu ya. Sekarang tim total ada berapa Mas? Tim yang Mas Ibeng ajak bekerja. Karena kan ya jelas berkurang lah. Yang dirumahkan tuh. Jangan ketawa-ketawa gitu dong. Nangis ini. Itu nangis. Rasa melu. Malah melu guyu deh. Sekarang sih ya sekitar 10-an. 10-an. Tapi sebelumnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Ya realistis lah ya sekarang ya. Tapi tidak ini kan Mas, tidak, maksudnya artinya begitu kembali semuanya normal, tetap mereka kita akan tarik lagi untuk ini ya. Pasti. Ya. Dan apa namanya Mas Ibeng? Ini nggak ada adegan minum dulu ceritanya. Nggak ada ini. Kirain ada adegan di mbak-mbak lewat, Mas ini diaduk dulu ngono. Tiba-tiba ada gadis cantik tuh dari jeblok dari Asia atas gitu. Iya. Loh, jebule parlet gitu. Ngaduk gitu ya. Ada yang lucu Mas, ngaduk kopi itu. Ternyata beda-beda ya kalau cewek itu gitu? kopi ya. Dari minum kopinya gitu. Oke, masuk. Ada yang tergantung darahnya Mas ternyata. Oke. Dan kita teliti tuh. Para hidung belang. Jadi itu ada yang memang kalau yang enak Mas, kayak katanya ngaduknya itu dari tetap dari ini atas.
Tapi yang biasanya kan kalau normal tangan gini ya. Ya. Ini sampai pinggang-pinggangan gitu loh. Oh iya, rasa kopinya Itu enak kan ya. enak. Iya. Oh. Tapi kitchennya berantakan. Pantry-nya wah berandul. Adik. Kompor gas meledak duar. Karena dia kan chaos gitu ya kan. Dari itu. Tapi kalau ini Cafino ya udah enak, udah pas karena udah ini ya. Kopi instan apa premium lah dia. Iya. Tapi belum tentu kok Mas, aku kemarin nemu ada mbak-mbak cantik gitu. Dia ngaduk-ngaduk, goyang-goyang, ya belum tentu enak. Soalnya dia goyang rumah tangga orang. Wah, bahaya itu. Iya, menggoyangkan keadaan itu dia. Memporak-porandakan situasi. Ada. Mas Ibeng. Gila ini. Online udah, kemudian panggung hiburan udah nih udah. Mas Ibeng punya pengalaman berapa tahun sih di bisnis di industri hiburan ini? Oh, dari 2003. 2003. Iya. Cukup lama juga dan itu masih berproses sampai hari ini ya. Yes, momentumku kan waktu API itu. API ya. Angkatannya Sule aku. Iya, Sule ya. Iya. Sule sama siapa dulu Mas namanya? Temannya dia itu kemana ya sekarang ya? Sule SOS, Sule Oni Sule. Sule ini Oni ya. Oni kan sempat kayaknya sempat nyalek gitulah. Oh, gitu. Prinsip dasarnya dulu ketika ada festival kayak gitu, kompetisi, menetaplah di Jakarta. Nah, kami tidak melakukan itu gitu. Kami tidak melakukan karena kan waktu itu kami juga masih kuliah gitu dan harus akhirnya kami memilih bolak-balik. Ya, itulah yang menjadi kesan si entah PH ya, entah produser, entah apapun jadi enggak interest gitu. Punya keterbatasan dia mengakses kita ya. Iya. Waktu itu Sule langsung Jakarta ya? Sule langsung standby gitu. Dan yang jadi Sule aja sih ya. Oni enggak ya, Mas ya? Enggak. Oni balik lagi kayaknya ya, balik ke Bandung lagi ya. Iya. Iya Sule, iya benar itu Sule. Harus stay. Semua banyak artis-artis ya kayak penyanyi ya, penyanyi sama aja Mas ya. Iya, sebaiknya stay gitu. Karena kemudian kayak casting gitu bisa harian, apa ditungguin gitu, emang harus mengaksesnya lebih mudah kali. Oh, berawal dari API ya. API dulu TPI betul ya? TPI, iya. Televisi apa namanya? Televisi Pendidikan Indonesia. Iya. Walaupun nggak mendidik ya. TPI. Iya. Dan apa namanya Mas? Gak pendidik. Lenggoyo telat. Iya. Perjalanan itu sampai sekarang bisnis online udah dari 2000 berapa Mas? Bisnis online-nya sih mulai dari 2010 ya. 2010. 10 tahun. 2010. Jadi dulu saya awal banget bisnis online itu di Twitter. Saya jual beli dan ngerakit fiksi. Sepeda fix zaman dulu sempat hit tuh. Iya. Yang ini yang kecil ya. Yes. Fiksi itu kalau digenjot ya cuman maju doang, nggak bisa mundurnya. Doll trap. Beda. Doll trap tuh mundurin ngerem. Oh, ini enggak fix maju ya. Gearnya maju terus. Sempat hit tuh ya. Iya, sekarang Sally. Sekarang sepeda lipat. Ya. Sama itu Uut. awal ya. Sama Uut. Uut siapa? Uut Sally. Tapi pikir Uut Semarang. Alai Uut ternyata dia serem. Jeneng Uut gede banget. Uut. Dan sekarang sudah 10 tahun nih. Iya. Punya mimpi apa lagi Mas? Mau jadi apa lagi? Ya. Mau jadi calon anggota dewan atau apa? Kalau sekarang ini sebenarnya justru momen kesempatan lagi ngerapihin sih saya. Kan terakhir aku melakukan kayak namanya BMC gitu, bisnis model canvas. Aku ngerapiin lagi DNA bisnisku gitu. Jadi mana nih jalur bisnisku yang benernya gitu. Karena sebenarnya jalur bisnisku itu ternyata menurut BMC-an itu adalah bisnis kreatif gitu. Iya. Jadi ya aku harus benerin itu jalurku itu. Jadi aku kalau misalnya kayak sekecok ya jualan sambel itu harusnya di take out. Aku jualan sepatu udah nggak boleh gitu-gitulah. Nah, gimana solusinya? Ya itu harus dilempar ke tim misalnya, atau aku harus kolaborasi sama orang misalnya gitu. Jadi akhirnya kita sebaiknya kalau dibilang kamu fokus bukan masalah fokus harus satu enggak, tapi benerin di tracknya. Kalau udah bisnis kreatif ya udah bisnis lah yang berbau-bau kreatif gitu. Semuanya jangan terus tentang hal kreativitas. Jangan terus jualan risol gitu kayak Neng gitu. Jangan terus hal gitu. Jualan peyek itu jangan. Iya, jangan. Ya kalau sekarang karena bertahan hidup ya gitu. Tapi artinya
ya tracknya harus dilurusin gitu. Bisnis model kanvas tuh kan, maksudnya kanvas itu apa, Mas? Ya itu nanti bisa dicek. Jadi itu penjabaran dari apa sih, siapa aja target market kita, value propositionnya apa, gitu-gitu. Itu nanti kejawab di situ. Nanti bisa dicek di Google Beda atau di sama YouTube. channel manajemen gitu ya? Beda. Oh beda ya? Oh, channel manajemen salah satu channel channel apa saya lupa. Jadi itu bagian dari produk kita, apa namanya, akan berchannel atau berkolaborasi sama siapa, itu ada di situ. Oh, jadi langkah ya, strategi ya, teman-teman itu. Iya. Dan sudah dimulai, Mas, itu? Sudah? Ya, ini sudah karena aku udah start dari Januari ya. Aku udah 2-3 bulanan itu. Nah, ini sekarang eksekusinya sih gitu. Gak pengen sekolah lagi gitu? Pasti pengen. S3, S4, pengen. Es puter, es krim, es pengen. rujak. Ya, biayanya yang nggak pengen. Belum aja ya, pasti pengen. Harus, karena pendidikan kayak bisnismen lah boleh dibilang ya. Basicnya mau kreatif, mau apapun, dia pelaku bisnis gitu ya. Mas Ibeng setuju nggak sih pendidikan itu juga faktor pendukung kesuksesan pebisnis? Setuju. Secara ilmiah, karena teori-teori ilmiah itu kan digunakan di situ ya. Biar nggak tadi muter-muter bikin konten minta maaf goblok itu tadi kan belajar berdasar nggak punya pendidikan toh. Maaf gitu. Maksudnya memang iya. Kayaknya di sekolah kayaknya gitu. Iya, tapi kalau pendidikannya artinya dari lingkungan yang buruk ya kan, bagaimanapun pendidikan sekolah kan pasti baik kan. Pasti baik, nggak ada sekolah itu buruk, itu nggak ada, Mas ya. Iya. Harusnya belajar dari situ. Iya. Karena kalau sekolah itu buruk, ngapain pemerintah susah-susah bikin sekolah, punya menteri pendidikan di bidang, kok yang disalahin pendidikan. Ya. Dasarnya aja dia goblok tadi itu ya. Sebelum kita closing, Mas Ibeng, ada pesan untuk teman-teman atau sahabat mesra yang di rumah aja, bagaimana menjaga konsistensi? Seperti Mas Ibeng tadi, kenapa aku tanya di industri hiburan dari 2003, bisnis online dari 2010 sampai hari ini semua berjalan beriringan. Tips atau strategi apa yang masih menggunakan menjaga konsistensi itu biar jadi inspirasi teman-teman atau sahabat mesra di rumah? Oke, teman-teman, dari saya pesannya, temukan motivasinya, temukan semangatnya, temukan goalsnya. Kalau teman-teman punya motivasinya, mau ngapain aja, teman-teman akan balik ke motivasi itu. Teman-teman balik ke impian itu gitu. Kalau impiannya kuat, motivasinya kuat, mau lemes-lemesan boleh sebentar aja, tapi terus semangatkan lagi. Mau nangis bentar boleh, tapi balik lagi, semangat lagi gitu. Cakep. Nggak apa-apa sambat, tapi sebentar aja, Mas, ya. Nggak apa-apa nangis, kok tak kendangi. Thank you, Mas Ibeng, hari ini keren. Thank you, Mas Ibeng ya. Jumpa lagi di program-program berikutnya pasti ya. Teman-teman, sahabat mesra di rumah, tetap waspada, tetap kreatif, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tetap berbahaya. Dadah.